Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah ini waktunya orang ketiga mem-PHK mantan, ya. Jadi ada waktunya, ya, ketika misal orang bekerja di sebuah perusahaan, ya, dia tidak kunjung menunjukkan prestasi dan kinerja seperti yang diharapkan oleh perusahaan, ya maka tidak akan lama akan segera di-PHK, putus hubungan kerja. Begitu juga dengan persoalan mantan. Ketika apa yang diprofilkan di media sosial nih, misal ya, yang membuat orang ketiga menjadi kemecer, ya, menjadi pengen banget untuk bisa bersama-sama dengan mantan, karena dia menampilkan profil yang serba high class begitu kan, yang bonafit, yang berduit, dengan karir yang cemerlang, bisnis yang hebat. Tapi itu kan cuma di profilnya saja, atau citra yang dia bentuk melalui berbagai postingannya. Dan ternyata apa yang diharapkan oleh orang ketiga itu tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan dalam postingan-postingannya di media sosialnya. Ya, kan orang kalau di media sosial bisa membentuk dirinya seperti apa saja kan yang dia inginkan, ya. Orang sudah menikah, di status bio-nya bisa saja menulis masih single, ya. Kemudian tampil tiap hari di media sosial dengan menggunakan dasi, melayang, memakai jas yang bagus, ya. Padahal sebenarnya pekerjaannya tidak pernah menggunakan busana yang seperti itu, ya, untuk pencitraan saja. Nah, menampilkan mobil yang bagus, ya, dan sebagainya. Ketika lambat laun, ya, seiring kebersamaan tadi, manusia kalau di dunia nyata mau menutup-nutupi kenyataan sehebat apa dan bisa selama apa, ya, mestinya akan langsung terlihat kenyataannya seperti apa, maka mantan akan segera tuh mengalami PHK juga, putus hubungan kasih, ya, oleh orang ketiga. Jadi zaman seperti zaman milenial ini, ya, orang mendekati, apalagi proses perkenalannya melalui media sosial, ya, jadi tidak ketemu di dunia nyata, maka apa yang dicari? Yang dicarikan tidak akan jauh-jauh dari fisik dan materi. Padahal fisik kalau di media sosial bisa diedit, ya. Wajah banyak jerawatnya tinggal difilter, begitu, ya. Diedit sana, edit sini, dan seterusnya. Yang basicnya sebenarnya jauh dari kata ganteng begitu, tampil di media sosial tentu dipilihkan fotonya yang ganteng-ganteng lah, ya. Yang jauh dari kata cantik, setelah difilter macam-macam akhirnya tampil di media sosial jadi cantik. Itu namanya faktor materi, ya, yang dilihat oleh orang. Begitu juga kalau sudah mencari cinta melalui media sosial, ya umumnya juga yang dilihatkan
bukan kebaikan hati, karena kebaikan hati, kesetiaan ya, setelah itu mudah menolong orang dan seterusnya, itu kan hanya ada di dunia nyata. Dan untuk bisa menilai seseorang memiliki sifat-sifat itu hanya ada dua cara ya. Yang pertama memang orangnya dikenal. Jadi dikenal itu bukan di media sosial. Jadi memang dia sudah punya kiprah yang membuat orang tahu dengan apa yang dia lakukan ya. Dan sampai orang mengenal kiprahnya, itu kan dibutuhkan pengabdian dan prestasi yang tidak sebentar, atau melalui pertemanan, persahabatan ya, satu SMA, satu kampus, satu tempat kerja. Nah, di situ orang bisa menilai diri seseorang seperti apa. Tapi kalau melalui jalur media sosial, tentu yang dinilai yang serba materi-materi ini tadi ya. Maka kalau rumahnya jelek ya, ya tentu orang menampilkan sudut-sudut yang kelihatan bagus kan, untuk bisa diposting di media sosial ya. Kalau tidak punya mobil yang bagus, ya paling tidak kalau foto pakai mobil rental yang bagus kan, atau pinjam mobil teman atau tetangga yang bagus untuk kepentingan konten di media sosial. Nah, kalau orientasinya materi, maka pada saat dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, maka hubungan yang dibangun itu ya, itu seperti orang yang berjalan ya di atas selembar papan ya. Jadi orang buat jembatan itu, kalaupun di atasnya ada papan, mestinya pakai bambu dulu yang bentuknya bulat ya. Itu lebih kuat untuk menyebarkan gaya ya, momen. Jadi momen itu lendutan begitu ya. Tapi kalau kemudian pakai selembar papan, orang jalan ya, di tengah-tengah pasti akan jatuh ya, papannya akan patah. Nah, seperti itulah kurang lebih sebuah relasi yang dibangun di atas pesona materi. Nah, jadi mantan itu umumnya ya, ketika dia berpaling dari Anda, apa yang dia tawarkan kepada orang ketiga? Tentu pesona materi. Begitu uangnya habis ya, dan materi itu menjadi kekuatannya. Kalau uangnya banyak ya mungkin bisa lebih lama. Tetapi ketika uangnya sedikit ya paling kuat setahun lah ya. Begitu ternyata uangnya sudah habis ya, orang ketiga juga akan pergi, karena memang yang dia cari uangnya, bukan cintanya, kan begitu. Nah, jadi memang orang yang mengejar kenikmatan dirinya sendiri dengan mengorbankan dan menyakiti orang-orang yang telah berkorban untuk dia, yang selama ini mencintai dia dengan tulus dan ikhlas ya, dan dia tinggal pergi hanya demi mencari kenikmatan ragawi atau kenikmatan duniawi yang sesaat tadi ya. Ini adalah profil dari orang-orang ya, yang seumur hidupnya dia akan terus memikul beban dosa ya. Karena manusia itu tidak diperbolehkan menyakiti, mengkhianati, menzolimi siapapun demi tujuan kenikmatan dirinya sendiri yang dia cari ya. Nah, maka di dalam
surat Al-Ahzab ya, ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata ya. Jadi Anda tidak salah apapun kepada dia. Anda melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk dia. Cuman karena dia tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa puas dengan kehadiran diri Anda, sehingga dia sanggup untuk mengkhianati, membuat hati Anda jadi sakit dan terluka, maka orang-orang seperti inilah yang di sepanjang hidupnya akan terus memikul dosa ya. Dan orang yang hidupnya akan memikul dosa terus-menerus ya tentu dia akan berjalan di dalam kegelapan terus dan tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.